Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini Selasa 26 September 23 kami akan menyampaikan renungan singkat dengan mengambil topik menghindari penyesatan dunia. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dari topik renungan pada pagi ini diambil dari kitab Matius 18 ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kami bacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari buku ND 246 ayat yang pertama. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, sebelum pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas karunia-Mu, karena Engkau memberikan berkat kesehatan kepada hamba-Mu, dan juga memberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, dimanapun berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menuntun, menyertai sehingga firman-Mu yang akan kami sampaikan dalam renungan singkat pada pagi ini menjadi berguna dan semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkaulah jalan satu-satunya untuk kami beroleh keselamatan yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Kristus, firman Tuhan yang menyapa pada renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 18 ayat yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan tersebut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kami akan bacakan sekali lagi. Celakalah dunia dalam segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, penyesatan itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan ribuan tahun lalu. Dan seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, di zaman serba canggih, zaman milenial ini, dengan segala kecanggihan teknologinya, jangan sampai kita terpengaruh dan terperdaya. Namun kenyataannya masih saja kita sebagai orang percaya kepada Kristus terpengaruh akan adanya ajaran-ajaran sesat, bahkan sering mengatasnamakan Yesus dalam ajaran sesat tersebut. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian? Jawaban sederhananya yaitu masih banyak umat Kristiani yang tidak peduli lagi membangun imannya untuk bertumbuh. Sebab mereka terjebak untuk memprioritaskan atau mengutamakan mencari uang atau harta dunia lainnya. Bahkan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, masih banyak kita jumpai orang-orang memakai moto dalam kehidupan mereka dan berkata, saya harus sukses, menjadi orang kaya dan terkenal.
sebab disitulah ada kebanggaan dan harga diri. Oleh sebab itu, tidaklah menjadi heran jika kelompok orang ini sangat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang berkaitan dengan uang atau duit atau pulus. Misalnya, percaya pada horoskop, percaya pada Feng Shui. Feng Shui adalah seni ilmu masyarakat Tiongkok kuno yang sering digunakan untuk menata bangunan atau suatu ruang. Feng Shui bukan sekedar mitos karena berkaitan dengan kekuatan alam, pikiran bawah sadar, dan emosi manusia. Bahkan demi uang, sebagian orang tak segan memakai trik merugikan orang lain. Sebab yang penting menguntungkan dirinya dan urusan orang lain peduli amat. Semua hal yang terjadi ini semata-mata didorong oleh keinginan harta, hawa nafsu, sehingga mudah disesatkan oleh paham-paham materialistis, dan celakanya lagi menjual nama Yesus untuk menarik minat, perhatian, dan minat orang lain. Sangat ironi bila ada kegiatan pelayanan menggunakan cara-cara seperti ini. Akibatnya akan menjuruskan mereka ke dasar jurang alam maut, dan bila tidak segera bertobat dan kembali menempuh jalan keselamatan yang Yesus katakan. Sebagaimana Yesus berkata perihal keselamatan, itu tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara dalam kasih Kristus, penyesatan terjadi dikarenakan masih banyak orang Kristen atau orang percaya pada Kristus mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dalam kehidupannya demi uang dan demi harta duniawi. Bahkan termasuk sakit penyakit. Juga ada sebagian kelompok orang percaya untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan kesembuhan. Contohnya, ada juga sekelompok orang yang datang kepada dukun atau datu atau orang pintar untuk mendapatkan pengobatan alternatif yang bernuansa supranatural atau kekuatan alam gaib. Dan apabila gejala yang terjadi, sudah tentu adalah sangat disayangkan apabila tujuannya mencari Tuhan untuk kepentingan tubuh dan jiwa semata, sedangkan kepentingan rohnya terabaikan. Padahal yang nanti akan kembali ke Tuhan hanyalah roh kita pada saat kita dipanggil menghadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, sesungguhnya dalam menjalankan hidup ini sederhana saja apabila seluruh kehidupan kita yang kita jalani hanya bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kembali kepada topik renungan pagi ini, menghindari penyesatan dunia. Yang pertama, kita harus tahu tujuan hidup kita di dalam dunia ini, yaitu yang pertama adalah tujuan hidup kita sesungguhnya untuk mendapatkan keselamatan dan kekekalan hidup di sorga. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Roma 2 ayat 6 hingga 8, demikian bunyinya, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yang kedua, sebagai kiat menghindari penyesatan adalah tetap tekun berdoa, mendengar firman Tuhan, bergabung dalam komunitas rohani, dan bergabung dalam pelayanan rohani. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan, "Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Dan sebagai
kiat yang ketiga untuk menghindari penyesatan duniawi adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengendalikan keinginan kedagingan kita. Sebagaimana firman Tuhan tertulis juga di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu dilanjutkan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 hingga yang ke-17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Dan sebagai kiat yang terakhir untuk dapat menghindari penyesatan dunia ini adalah berbuatlah kasih semampu yang dapat kita lakukan atau kita berikan dengan tulus dan segenap hati. Sebagaimana ada tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dan tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Kristus, demikianlah beberapa kiat untuk menghindari penyesatan dunia, dan apabila dapat kita lakukan dengan tekun, niscaya kita sebagai orang percaya kepada Kristus beroleh hidup damai sejahtera, mewarnai hidup kita sehari-hari. Amin. Demikianlah renungan pagi kita, renungan singkat pada pagi ini, Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang telah kami sampaikan dalam renungan singkat pagi ini boleh berada dalam hati kami dan yang senantiasa menuntun hidup kami ke jalan yang benar hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin.